Sampah dapur kita sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kulit buah ataupun kulit sayur yang biasanya kita buang ternyata bisa berubah menjadi cairan yang serbaguna. Yuk coba lihat sampah sebagai peluang. Hai, aku Dian, seorang perintis yang lagi ngerjain tugas prakarya dengan analisis biar ideku tumbuh dan hasilnya manis. Oke, yang saya maksud adalah pemanfaatan limbah organik melalui ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan alami hasil fermentasi dari limbah organik, seperti sisa buah dan sayur yang dicampur dengan air dan gula. Pada proses fermentasi ini menghasilkan enzim-enzim yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Wow! Oke, manfaat dari pembuatan ekoenzim ini, kita bisa mengurangi sampah organik dan juga mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, ini juga bisa sebagai pembersih, pengharum, dan penghilang bau secara alami. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai pengusir hama ataupun serangga. Ini juga bisa dijadikan pupuk dan juga bisa dijadikan sebagai produk kecantikan ataupun kesehatan. Ekoenzim juga bisa memberikan manfaat sosial dan ekonomi, mendorong gaya hidup masyarakat lebih ramah lingkungan ataupun eco-friendly. Selanjutnya menjadikan produk sebagai usaha kreatif dan bernilai jual, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan pengelolaan sampah berkelanjutan. Contoh bahan yang bisa kita gunakan bisa seperti kulit buah, kulit sayur, ataupun bahan yang lainnya seperti kulit telur, ampas kopi ataupun ampas teh, sisa kelapa parut, bunga yang sudah layu ataupun daun kering. Bisa juga menggunakan sisa nasi ataupun roti. Sebelum kita memasuki cara pembuatan ekoenzim, kita harus tahu dulu nih kriteria bahan yang seperti apa yang kita perlukan dalam pembuatan ekoenzim. Yang pertama, sisa buah dan sayur yang masih segar. Yang kedua, bahan-bahannya ini tidak boleh mengandung ataupun tercampur dengan minyak dan berlemak. Yang ketiga, tidak boleh mengandung garam ataupun bahan kimia. Yang keempat, buahnya ini sudah mengandung asam ataupun gula yang alami. Selanjutnya, buah yang mengandung enzim proteolitik atau pemecah protein. Untuk sayuran, sayurannya ini biasanya berupa sayuran hijau, akar, ataupun umbi. Oke, sekarang kita sudah masuk tentang cara pembuatan ekoenzim. Bahan dan alatnya yang kita perlukan itu ada 5. Yang pertama, yang pasti itu adalah limbah organik yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya gula pasir ataupun gula merah, air, corong, dan wadah kedap udara yang berbahan plastik. Untuk cara membuatnya, pertama kita ukur dulu air, limbah organik, dan gula dengan perbandingan 10:3:1. 50 untuk gula merah ataupun gula pasir, 150 gram untuk sisa buah ataupun sayur, dan 500 gramnya untuk air. Atau sesuaikan dengan sampah organik yang tersedia atau ukuran wadah. Step selanjutnya, potong bahan-bahan organik itu menjadi potongan kecil. Lalu kita siapkan wadah plastik, kita isi, campurkan semua bahan mulai dari air, gula, dan limbah organik. Ingat ya, sesuaikan dengan perbandingan 10:3:1. Setelah tercampur semua bahan ke dalam botol plastik, tutup botol itu dan kita jungkir balikan atau kita shake beberapa kali. Nah, wadah plastik ini dipilih agar lebih fleksibel dan tidak meledak saat gas hasil fermentasi ini bertambah. Oke, setelah itu kita tutup dengan tutup yang kedap udara, lalu kita biarkan selama 3 bulan dan kita simpan di tempat yang teduh. Pada saat awal fermentasi, buka tutup wadah kira-kira sekitar 1 minggu untuk mengeluarkan gas-gas yang terperangkap dan mencegah terjadinya ledakan. Selanjutnya, setelah 3 bulan, cairan ekoenzim yang sukses akan berubah menjadi warna putih kecoklatan dan berbau cuka.
Apabila cairannya ini berwarna hitam, tambahkan gula untuk mengulang terjadinya fermentasi, dan apabila muncul cacing atau serangga, biarkan saja karena itu akan terurai dengan sendirinya dalam cairan. Untuk menggunakan ekoenzim, saring cairan dari residu sampah dan simpan untuk digunakan. Residu sampah organik ini juga bisa dijadikan sebagai penyubur tanah ataupun pupuk organik.